Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, buat kalian yang baru aja join di channel gue ucapkan selamat datang dan terima kasih kalian sudah klik video ini. Di tangan gue sekarang sudah ada satu unit handphone second. Ini adalah Oppo F11 Pro. Handphone ini dirilis di tahun 2019 lalu dan dibanderol dengan harga Rp4.999.000. Tapi saat ini kalian bisa bawa pulang handphone keren ini dengan harga cuma 1 jutaan aja. So, apakah handphone ini masih layak kalau kita pakai di tahun ini? Yuk, kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Mungkin handphone ini adalah salah satu handphone paling canggih yang bisa kalian dapetin saat itu dengan kamera selfie yang menggunakan teknologi motorized yang kameranya bisa muncul dari bagian dalam bodi Oppo F11 Pro. Dan di tahun 2019 lalu itu kayaknya emang sistem kamera pop-up kayak gini udah jadi tren di kalangan brand handphone. Karena banyak banget brand handphone yang ngeluarin model kamera pop-up kayak gini. Tapi gue nggak tahu kenapa alasannya, kenapa sistem kamera pop-up kayak gini udah nggak dipakai lagi. Mungkin emang biaya produksi dari pembuatan kamera kayak gini yang dinilai cukup tinggi. Seperti yang udah gue sebutin di awal, kalau Oppo F11 Pro ini dirilis di Indonesia dengan harga Rp4.999.000. Dan dengan harga segitu, kalian udah ngedapetin handphone dengan chipset MediaTek Helio P70 octa-core dengan clock speed maksimal ada di 2,1 GHz dan fabrikasi di 12 nanometer. Untuk graphics card atau GPU-nya, Oppo F11 Pro ini menggunakan Mali G72 MP3 dan disupport dengan RAM 4 atau 6 GB serta internal storage di 32 atau 64 GB. Beralih ke sektor layar, Oppo F11 Pro punya layar dengan bentang 6,5 inci dengan panel yang digunakan adalah IPS dengan resolusi Full HD Plus dan aspek rasio 19,5 banding 9 dengan kerapatan pixel di 397 ppi. Oppo klaim kalau Oppo F11 Pro punya screen to body ratio sampai 84%. Nggak gede emang. Tapi karena kamera selfie-nya bukan di dalam layar, maka layar dari Oppo F11 Pro ini berasa gede banget. Sayang emang di harga yang saat itu hampir tembus 5 juta masih menggunakan panel IPS meskipun beberapa pesaingnya udah pakai panel Super AMOLED. Meskipun gak dijelasin apakah layar ini pakai perlindungan atau enggak, tapi berdasarkan informasi yang gue baca-baca, kalau layar Oppo F11 Pro ini sudah menggunakan perlindungan layar dari Dragon Trail. Asli ya, udah lama banget gak dengar brand Dragon Trail. Kira-kira brandnya masih ada nggak ya? Overall untuk bagian layar ini gue ngerasa nyaman sama warna yang dihasilkan karena ciri khas IPS yang memang lebih natural dibandingkan dengan Super AMOLED. Sebenarnya yang jadi nilai jual utama dari handphone ini bukan dari performanya, karena menurut gue performa dari handphone ini tuh biasa aja. Nilai jual utama dari Oppo F11 Pro menurut gue ya dari segi kameranya, khususnya untuk kamera selfie karena Oppo sampai kasih tagline selfie expert. Seperti yang udah gue info sebelumnya, kamera selfie Oppo F11 Pro ini punya desain pop-up yang bisa keluar dari bodi handphonenya. Untuk kamera selfie ini dia punya resolusi di 16 megapiksel dengan bukaan f2.2 dan sudah support HDR serta dukungan pengambilan video hingga 1080p 30 fps. Sedangkan kamera belakangnya, Oppo F11 Pro punya setup dual kamera dengan lensa utama di 48 megapiksel dengan bukaan f1.8 dan lensa depth sensor dengan resolusi 5 megapiksel. Untuk kamera belakang ini juga bisa ngambil video dengan resolusi maksimal di 1080p 30 fps. Dan untuk detailnya berikut adalah hasil foto dan video dari Oppo F11 Pro.
Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman dari Oppo F11 Pro teman-teman ya. Jadi di sini gue seperti biasa jalan kaki ya, nggak pakai gimbal sama sekali. Dan di sini gue rekam dengan kondisi di 1080p 30 fps ya. Dan kita coba lihat di sini ya teman-teman. Ini pun juga adalah audio bawaan dari si Oppo F11 Pro. Oke, ini untuk hasil videonya seperti ini ya. Untuk fokusnya, nah dia fokusnya ini menurut gue bekerja dengan cukup baik ya untuk fokusnya. Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman video ya dari si Oppo F11 Pro teman-teman. Kalau kalian lihat rambut gue agak aneh, ya memang rambut gue agak aneh teman-teman, karena gue habis di smoothing rambutnya, tapi jadi lepek nanti rambut gue ya. Dan by the way teman-teman, ini gue rekam di resolusi 1080 30 fps sama seperti kamera belakangnya tadi. Dan ini juga adalah mic bawaan dari si Oppo F11 Pro. Untuk suaranya bagus atau enggaknya teman-teman bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan ini kondisinya lagi hujan teman-teman. Kenapa gue makannya syuting di dalam ruangan nih untuk ngambil videonya? Karena di luar itu hujan. Dan ya ini lumayan terang sih di studio untuk lampunya. Jadi ya menurut gue masih cukup bisa mewakili dari si kualitas kamera. Lo kenapa nunduk-nunduk mas? Gak apa-apa, lewat aja. Ya jadi ini kualitas kamera dari si Oppo 11 Pro, F11 Pro untuk pengambilan kamera depan video 1080 30 fps. Oke, yuk kita lanjut lagi. Untuk urusan desain, jujur gue suka sama desain dari Oppo F11 Pro ini karena bentuknya yang menurut gue nggak kaku, karena terlihat beberapa lengkungan di handphonenya, baik di bagian backdoor maupun layarnya. Oh ya, layarnya ini juga sudah mengusung teknologi 2.5D curved glass yang secara kasat mata bikin bezelnya jadi kelihatan tipis. Untuk material yang dipakai sama Oppo F11 Pro ini kebanyakan terbuat dari polikarbonat, tapi dengan finishing yang glossy dan juga gradasi warna yang dipilih, bikin handphone ini terlihat sangat mewah. Kapan lagi kan punya handphone semewah ini dengan harga yang cuma 1 jutaan aja. Untuk urusan daya, Oppo F11 Pro dibekali baterai dengan kapasitas di 4000 mAh. Dan saat itu di tahun 2019, punya handphone dengan kapasitas baterai 4000 mAh itu udah gede banget. Apalagi dipadukan dengan prosesor MediaTek yang terkenal irit daya, udah jadi racikan yang pas banget di Oppo F11 Pro ini. Baterai 4000 mAh ini bisa diisi dengan fast charging dengan daya maksimal di 20 watt dengan teknologi VOOC Charge 3.0. Emang di masa itu belum banyak handphone dengan kapasitas pengecasan sampai 67 watt atau bahkan 120 watt. Tapi dengan kapasitas pengisian daya ini, Oppo klaim, dan bahkan gue sering banget denger dari sales Oppo saat itu yang bilang, Oppo-nya kakak, cas 5 menit, telepon 2 jam. Oh ya, hampir lupa, dengan budget yang kalian keluarin itu nggak sampai 2 juta, yang kalian dapat dari isi boxnya adalah charger dengan kapasitas pengecasan daya hingga 20 watt, kabel data micro USB, headset dengan audio 3,5 mm yang artinya Oppo F11 Pro masih punya jack audio, case mica yang warnanya smoke, paket dokumen, SIM card ejector, dan tentunya Oppo F11 Pro-nya. Kesimpulan gue untuk Oppo F11 Pro ini sebenarnya masih layak banget kalian pakai di tahun ini karena desainnya yang masih enak dilihat, teknologi kamera yang canggih, kapasitas RAM dan internal storage yang cukup, dan tentunya harganya yang cuma 1 jutaan aja. Tapi kalau kalian pengen punya handphone yang sudah support USB Type-C dan juga jaringan 5G yang sampai saat ini belum merata di semua daerah, mungkin handphone ini nggak cocok buat kalian. Tapi meskipun begitu, handphone ini menurut gua layak banget buat jadi barang koleksi. Gua Dimas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.